Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian di rumah senantiasa sehat walafiat ya. Kita harus tetap semangat walaupun dalam keadaan sedang pandemi. Kita bersama-sama memohon kepada Allah agar senantiasa dijaga oleh Allah ya dari berbagai penyakit, dan juga ayah bundanya senantiasa diberikan kesehatan, juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, untuk kelas 4 ini Ibu akan menyampaikan materi hadis arba'in, yaitu hadis kelima. Hadis kelima ini mengenai larangan berbuat bid'ah. Nanti Ibu akan membacanya dengan perlahan supaya kalian bisa mengikutinya. Dan jangan lupa nanti dicatat, dirangkum ya isi kandungannya, kemudian hadisnya dihafal. Nanti ketika Ibu mau ngetes untuk hafalan, kalian sudah siap. Ya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah ya sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah mempelajari hadis keempat, yaitu mengenai proses penciptaan manusia dan takdirnya ya. Jadi di hadis keempat itu bahwa kita itu sebelum dilahirkan sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfudnya bahwa kita itu akan menjadi manusia yang bahagia, yang sengsara atau keadaan buruk ya. Kemudian kita akan masuk neraka atau masuk surga, itu akan dilihat dari akhir hidup kita ya, itu yang minggu lalu. Nah sekarang yang hari ini kita akan menginjak kepada hadis kelima, yaitu larangan berbuat bid'ah. Ibu akan membacanya dengan perlahan ya. An ummil mu'minina ummi abdillahi aisyata radhiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu ya hadisnya. Yang artinya dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengada-adakan hal baru dalam urusan agama ya, yang tidak ada dasar hukumnya, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan amalan tanpa didasari perintah kami, maka ia tertolak. Nah, ya, jadi jelas di sini.
bahwa bentuk ibadah, bentuk apapun yang kita lakukan, kalau tidak sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam, itu maka tertolak. Adapun mengenai kandungan dari hadis tadi, ya, yang pertama, setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya, ya. Tuh. Jadi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu ditolak. Ya. Kedua, larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang memang tidak ada di dalam syariat Islam. Yang ketiga, Islam adalah agama yang berdasar ittiba atau mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtida atau mengada-ada sesuatu tanpa dalil, ya. Jadi di sini ada ittiba, ada ibtida, ya. Tidak, itu mengikuti berdasarkan dalil, tidak mengada-ada sesuatu tanpa dalil. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada. Nah, jadi kita ikuti saja apa yang dicontohkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, agama Islam yang sempurna tidak ada kurangnya. Jadi agama Islam itu memang benar-benar agama yang sangat sempurna, ya. Segala sesuatunya sudah diatur, ya, oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Itu ya panduan kita sebagai umat Islam. Nah, hadis kelima itu berkaitan dengan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai, ya, atau diminta pertanggungjawabannya. Nah, itu ya. Jadi jelas di sini bahwa pedoman kita itu ya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hadis tadi, hadis kelima, bahwa kita itu dilarang melaksanakan hal-hal yang bid'ah, ini ada kaitannya dengan surah Al-Isra ayat ke-36. Nah, itu tadi ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Tadi hadis ke-5 sudah selesai Ibu jelaskan. Ini hadis ini cukup pendek, dihafal ya. Insya Allah nanti ada sewaktu-waktu Ibu tes untuk hadis kelima ini karena pendek ya. Nanti ada tugas lagi nanti dari Ibu. Penting dihafal dulu. Itu saja mungkin untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga sholatnya, murojaah Al-Quran, jangan sampai terlupakan. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.